Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan juga menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah Tuhan, berkat dan kemurahan, perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yohanes 14 ayat 15. Saya bacakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jemaat dikasih Tuhan, perhatikan ini. Jikalau kamu mengasihi aku, jika kita menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tidak bisa tidak. Dengan kata lain, harus bahwa kita ini menuruti perintah Tuhan. Nah, ini seringkali yang sulit dilakukan. Jadi karena dalam kehidupan ini kita ini punya yang namanya kehendak bebas. Kita juga punya kemauan, keinginan sendiri. Nah, sementara firman Tuhan katakan kamu akan menuruti segala perintahku kalau kamu benar-benar mengasihi aku. Jadi dengan kata lain bahwa kalau kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, kita harus melakukan perintahnya. Tetapi sebaliknya kalau kita tidak mau melakukan perintah Tuhan, tidak pernah melakukan firman Tuhan, nah berarti kasih kita dipertanyakan. Atau dengan kata lain, jangan-jangan justru kita tidak mengasihi dia. Nah, tidak ada pilihan. Dalam arti kalau engkau mengasihi, ya semestinya dan seharusnya kamu melakukan perintah Tuhan. Nah, kalau sekedar percaya saja atau sekedar bilang mengasihi saja tanpa ada tindakan nyata, bukti nyata dalam kehidupan, ya bisa saja itu cuman di mulut. Ya, hati-hati. Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Nah, kalau orang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sampai ke dalam hatinya, maka dia akan melakukan. Jadi tidak bisa tidak. Ya, kalau kita mengasihi, pasti kita akan mengerjakan apa toh yang diinginkan dari pribadi yang kita kasihi. Nah, kalau dalam firman ini berarti Tuhan. Nah, apa sesungguhnya yang menjadi kehendak Tuhan? Apa yang diinginkan Tuhan? Itulah yang akan kita lakukan. Jadi bukan terpaksa. Nah, karena apa? Karena kasih. Ya, orang kalau melakukan segala sesuatu dasarnya kasih, itu akan melakukannya dengan sukacita. Tidak ada beban, tidak ada keterpaksaan, kepepet, atau karena alasan yang lain. Tetapi ketika dia mengasihi, maka segala perintah yang diberikan Tuhan atau firman Tuhan, itu sesuatu yang dilakukan dengan penuh sukacita. Mari jemaat dikasih Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak ingin hanya mendengar engkau berkata, aku mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan gak ingin cuma mendengar suaramu atau perkataanmu saja. Tuhan mau melihat bukti. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan, itu pertama bukan di mulut saja, tapi sampai ke dalam hati. Kalau sudah sampai ke dalam hati, ya lebih lanjut lagi adalah sampai kita melakukan.
melakukan atau membuktikan cinta atau kasih kita kepada Tuhan. Nah, bukti kasih kepada Tuhan itu adalah dengan kita mentaati, dengan kita menuruti dan melakukan perintah Tuhan. Jadi kalau kita tidak mau melakukan perintah Tuhan, tidak mau mendengarkan panggilan Tuhan, tidak mau menjadi orang-orang yang melakukan akan firman Tuhan, maka dipertanyakan kasih kita. Ya, jadi bukti kasih itu bukan sekedar kalau kita mungkin bawa bunga kepada pasangan kita, ya, bukan kata-kata yang indah, kata-kata yang puitis. Ya, kadang ada orang berdoa itu indah sekali, ya, tetapi yang mau Tuhan lihat bukti nyata. Mana buktinya kau mengasihi? Firman Tuhan katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, jadi tidak bisa tidak. Orang yang mengasihi Tuhan, pasti orang-orang itu mau melakukan perintah Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, kadang-kadang sekali berbenturan apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan kehendak kita. Mari rendahkan diri di hadapan Tuhan, ikuti kehendak Tuhan, ikuti firman Tuhan, ikuti perintah Tuhan, sekalipun kadang-kadang itu tidak seperti yang kita inginkan. Ya, banyak contoh di Alkitab orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan. Sebagai contoh misalnya Abraham ketika diminta untuk mengorbankan anaknya. Nah, karena dia mengasihi Tuhan, dia melakukan loh. Walaupun akhirnya dihentikan, ya nggak sampai anaknya terbunuh. Tetapi sesungguhnya Abraham mau melakukannya dengan taat. Ya, jadi kalau nggak dihentikan ya benar-benar dibunuh gitu lah. Tetapi sekali lagi di sini Tuhan sudah melihat, ya, walaupun tidak sampai terbunuh, tetapi Tuhan sudah melihat kesungguhan dan iman dari Abraham, cinta Abraham kepada Tuhan. Nah, jadi sekali lagi ya, kalau kita mengasihi Tuhan, ayo belajar untuk mendengarkan Tuhan, sehingga kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, dan lebih daripada itu, mulailah bertindak melakukan perintah Tuhan. Dan sekalipun juga bertentangan dengan keinginan kita, karena kita percaya bahwa perintah Tuhan itu pasti baik. Perintah Tuhan pasti mendatangkan sesuatu yang baik, bahkan perintah Tuhan berkenan bagi kemuliaan Tuhan. Kalau kita melakukannya dengan sungguh, maka sesungguhnya Tuhan disenangkan dengan itu semua. Berarti kita membuktikan bahwa kita sungguh mengasihi Tuhan ketika kita mentaati perintahnya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi ini. Seringkali kami berkata, aku mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan. Tetapi seringkali juga kami belum bisa membuktikan itu. Ada kalanya kami masih mengikuti kedagingan dan keinginan kami sendiri. Hari ini Tuhan, firman-Mu kembali menegur kami. Kalau kami mengasihi Tuhan, kami pasti melakukan perintah-Mu ya Tuhan. Tolong kami Roh Kudus, jadikan kami pelaku-pelaku firman, sehingga kami melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Karena kami sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Serahkan hari ini hidup kami dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.